Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas load balance with PPR, yaitu policy based routing. Tujuannya adalah memetakan dari traffic bandwidthnya nanti. Oke. Di sini topologi yang kita gunakan seperti ini. Jadi saya menggunakan RP941, di mana Ether 1-nya terkoneksi dengan ISP yang kita anggap nanti ISP-A, dan Ether 2 kita koneksikan dengan ke ISP-B, di mana ISP-A kita punya bandwidthnya 1 Mbps, dan ISP-B punya bandwidthnya 512 kbps. Dan untuk klien ada dua jaringan lokal, yaitu di Ether 3 dengan alamat IP seperti ini, dan klien kedua yaitu klien jaringan B lewat Ether 4 mempunyai alamat seperti ini. Baik, kita langsung ke Winvoke. Di Winvoke pertama kita konfigurasi IP DHCP client. Kita minta alamat IP ke ISP yang atas kita itu ada dua ISP, yaitu ISP-A dan ISP-B. Untuk ISP-A mulainya dari Ether 1. Oke. Yang berikutnya kita juga buat Ether 2 dari ISP-B. Oke. Nah, kita sudah dapatkan alamat IP-nya. Yang berikutnya kita ke IP address. Nah, di IP address ini kita konfigurasi untuk alamat IP ke jaringan lokal A dan jaringan lokal B, itu 192.168.10.1 traffic 24 di Ether ketiga, dan 20.1 di Ether keempat. Oke. Oh maaf, ini salah, ini ke Ether 4. Oke. Berikutnya kita sebarkan alamat IP yang mengarah ke jaringan lokal A dan jaringan lokal B, yaitu masuk DHCP server, DHCP setup, kita arahkan ke Ether 3. Next, sampai berhasil seperti ini. Yang berikutnya tambah lagi ke Ether 4. Oke, next. Nah, di sini kalau dilihat tandanya merah, artinya pada port Ether 4 ini belum saya kasih, karena uji cobanya di sini nanti saya menggunakan satu laptop, jadi gantian nanti ya. Baik, ini sudah. Yang berikutnya, setelah kita konfigurasi itu, kita konfigurasi firewall utamanya di bagian NAT terlebih dahulu, karena kita gunakan untuk mengaktifkan dari IP masquerade. Nah, karena kita punya dua ISP, maka IP masquerade-nya kita juga aktifkan dua-duanya. Chain SRC NAT, out interface-nya Ether 1 dengan action-nya masquerade. Apply, copy SRC NAT kita ke Ether 2 dengan action masquerade. Oke, kita sudah aktifkan ini. Yang berikutnya adalah kita menginginkan pembuatan jalur ya, menandai jalur bahwa nanti jaringan lokal A itu akan terkoneksi menggunakan jalur A ke ISP-A, dan jaringan lokal B untuk connect ke internet menggunakan ISP-B via ISP-B. Kita tandai, kita membuat dulu, itu chainnya adalah pre-routing. In interface ini adalah yang masuk ke jaringan, ke Ether dari kita, jaringan lokal kita. Yang pertama adalah kalau misalkan ada paket yang masuk ke lokal kita, dari lokal kita yang A,
nanti kita beri tanda bahwa routingnya nanti ini via ISPA gini. Oke. Yang berikutnya, oh iya maaf, ini tambahannya lagi untuk jaringan lokal yang masuk dari Ether 4 dan actionnya adalah MAC routing. Ini adalah via ISPB. Oke. Selanjutnya kita ke IP route. Oh iya, untuk menandai jangan lupa sistem identitinya diganti. Ini misalkan router gateway. Ini tujuannya agar kita tahu router kita yang mana gitu. Oke, lanjutnya adalah kita membuat rute default route yang tujuannya adalah mengarahkan ke setiap jalurnya. Ini kita buat bahwa ini nanti ke ISPA, berarti kita carikan gateway-nya 192.168.1.1. cek gateway-nya ping, distance 1, routing MAC-nya kita via ISPA di sini. Oke. Yang berikutnya kita membuat jalur koneksi yaitu 192.168.8.1. ini distance 1 ISPB. Oke. Kita sudah membuatkan jalur seperti ini. Kita sudah membuat jalur ini. Di sini sebenarnya ketika kita mau membuat pre-routing dengan membuat tanda routing, sebenarnya di sini kita ibaratnya membuat tabel routing lagi, yaitu tabel routing, yaitu main ini adalah jalur yang utama, yang ISPB ini adalah jalur yang kita buat untuk penandaan koneksinya. Sebenarnya seperti ini. Oke, kita yang buat olah. Nah, setelah ini nanti biar terlihat bandwidthnya itu tidak terbebani di salah satu ISP, kita coba di penambahan di GUI ini ya. GUI misalkan ISPA, targetnya ini kalau ISPA itu dari Ether 1 ya, dari Ether 1 misalkan kita batasi bahwa 1 Mbps dan 1 Mbps. Oke, kita tambahkan lagi untuk yang ISPB, ini lewatnya Ether 2, upload downloadnya sama-sama 512. Oke. Nah, sampai sini kita arahkan agar PC klien kita itu alamat IP-nya mendapatkan satu jaringan dengan yang sini. Kita coba satu klien yang ini dulu lewat Ether 3, yaitu alamat IP-nya nanti lewat jaringan 10.0. Kita coba nah ini kita coba ini ya, ini sudah dapat alamatnya satu jaringan. Kita ke ping, kita koneksi, coba koneksi internetnya aja bagaimana. Oke, koneksi ke internetnya sudah jalan, maka kita coba untuk lihat jalurnya, yaitu trace route ke google.com. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa jalur yang dilalui itu adalah untuk ke google.com, dia masuk ke gateway terlebih dahulu. Dia masuk ke ini alamat IP gateway-nya, gateway-nya klien, dari gateway-nya klien menuju gateway ke ISP. Nah, ini bisa dilihat ya jalurnya, berarti tahapnya mulai
kita kecilkan di sini. Kalau dilihat dari sini, mulainya berarti ini ke sini terus ke sini, dilihat dari sini. Oke. Nah, untuk pengetasan bandwidthnya kita bisa cek di bandwidth test. Bandwidth test. Oh, pakai speed test saja. Speed test. Oke, nih. Kita tandai bahwa dari ISPA tadi adalah 1 Mbps. Kurang lebih 1 Mbps baik upload maupun downloadnya. Kita cek dulu karena itu kecil sekali. Ini agak lama karena kecil sekali. Nah, sambil saya jelaskan di sini, ada beberapa hal yang nanti harus diperhatikan, yaitu ketika aturan penggunaan di sini. Tolong ini diabaikan ya, untuk poin yang kesini sampai sini ini tolong diabaikan. Jadi yang posisi ketika kita membuat rule yang ada di pre-routing ini, ada aturan di sini password di sini. Tujuan password itu adalah apabila rule yang akan kita gunakan nantinya itu akan diteruskan dengan rule yang berikutnya. Tetapi kalau misalkan kita menganggap bahwa rule yang ada di sini cukup itu saja, maka ini harus dihilangkan centangnya. Nah, baik, ini sudah terlihat warnanya. Kita cek di sini. Nah, ini 0,96 Mbps, artinya di sini hampir 1 Mbps gitu ya, hampir 1 Mbps. Jadi batas toleransinya seperti ini, hampir 1 Mbps. Artinya klien A dilihat dari thresholdnya tadi sudah lewatnya jalur A untuk koneksi ke internet dan memperoleh bandwidth sesuai di sini. Nah, sekarang kita uji coba untuk yang klien B. Saya pindahkan terlebih dahulu. Saya pindahkan dulu yang ke jalur klien jaringan B. Baik, kita masuk ke klien untuk jaringan B ya. Untuk jaringan B tadi kita bandwidthnya itu adalah 512. Jadi kita di sini buatkan klien kita koneksi klien kita itu dibuat di HCP. Set konfigurasinya dibuat di HCP saja. Ya, dibuat di HCP. Kita cek. Nah, ini otomatis kita akan mendapatkan alamat IP yang satu jaringan dengan router gateway. Baik, kita di sini ping ke internet dulu, karena ini sudah saya putus ya untuk jaringan lokal A. Nah, ini sudah terkoneksi dan kita uji coba untuk thresholdnya. Kita cek di sini. Nah, bisa dilihat di sini tidak sama seperti yang tadi di klien yang pertama ketika kita menggunakan 10.1 di jalur ini. Kalau ini langsung mengarah ke sini dan ini nanti langsung koneksi internetnya lewat sini, bukan dari sini. Kita lihat di sini klien jaringan B koneksi ke internetnya lewat 20.1, artinya gateway-nya di sini 20.1 dan 8.1 di sini.
ya. 20.1 di sini 20.1 dan 8.1. Ini sudah terlihat ya. Nah sekarang kita tinggal tes bandwidthnya, apakah ini, kalau ini hampir 1, harusnya karena 512 tidaknya upload dan download bisa mau ke 5 Mbps 5 kbps 512 kbps ya. Nah bisa dilihat di sini ini hanya hampir 512 kbps, hampir 512 kbps. Oke, baik. Nah, konfigurasi kita sudah selesai. Nah sebenarnya untuk policy bus routing itu sebenarnya ada 2 metode, yaitu menggunakan MAC routing ataupun route rule. Nah yang kita gunakan tadi itu adalah MAC routingnya tadi. Nah jika pada pembelajaran pada live session yang kita lakukan tadi pagi, saya membahas bahwa ketika di DHCP client tadi saya menginginkan default route-nya di konfigurasi belakangan. Nah artinya kita buat no, itu sebenarnya nggak masalah, antara no dan yes itu nanti menyesuaikan. Jadi kalau misal tujuan yes itu artinya dia akan mendapatkan alamat IP gateway itu, sampai klien pun akan mendapatkan alamat IP gateway gitu ya, secara otomatis dapat alamat gateway-nya. Tetapi kalau misalkan di sininya kita settingnya manual nanti, maka kita mengusahakan agar si kliennya ini konfigurasinya juga manual, atau setidaknya ketika di DHCP, karena ini mintanya DHCP ya, default route itu harus itu gabung. Oke. Baik, sementara untuk materi load balance with PPR sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.